Di sini saya membuat satu kata kunci yang mungkin teman-teman harus tahu. Satu, busi pada saat busi menyala belum terjadi ledakan. Ya. Diperlukan waktu untuk perambatan. Lama rambatan tergantung bahan bakar dan perbandingan kompresi. Kemudian jika oktan semakin tinggi, maka dibutuhkan waktu untuk lebih lama untuk terbakar. Ya. Biasanya waktu yang diperlukan untuk dari busi menyala dan terjadi ledakan itu kurang lebih adalah 35 sampai 60 derajat tergantung jenis bahan bakar dan tergantung dari kompresi yang dibuat. Nah, seperti itu. Kata kunci lain adalah jika waktu perambatan 60 derajat ya akan terjadi knocking. Kenapa? Karena businya nyala di 40 derajat sebelum TMA, sedangkan waktu yang diperlukan untuk merambat itu sampai terjadi ledakan itu adalah 60 derajat. Jadi kalau businya menyala, waktu perambatan 60 derajat berarti dia kan nyalanya ada di setelah TMA. Nah, itu tidak terjadi knocking. Yang jadi masalah adalah waktu merambatnya itu lebih kecil sehingga ledakan terjadi sebelum piston menuju TMA. Nah, itu yang disebut dengan knocking. Nah, itulah langkah yang terjadi pada saat langkah kompresi. Jadi, Anda bisa bayangkan begitu banyak hal-hal yang terjadi pada saat langkah kompresi. Nah, di paper ini saya ada menyinggung namanya lama rambatan, artinya busi menyala, kemudian sampai terjadi ledakan, kita menyebutnya itu adalah lamanya rambatan bahan bakar, itu tergantung dengan kompresi. Ya. Nah, juga tergantung dengan oktannya. Jadi gini, kalau orang mengatakan bahwasanya premium yang atau kita bilang premium dengan oktan misalkan 85, kemudian dengan Pertamax 90, terus Pertamax Plus 95. Jadi di antara ketiga jenis bahan ini, oktannya 85, 90, dan 95, mana yang lebih mudah terbakar? Yang lebih mudah terbakar adalah yang oktannya rendah. Ya, jadi kalau oktannya rendah berarti Anda timing pengapiannya tidak boleh terlalu advance. Jadi kalau misalnya premium itu timing pengapiannya 30, maka Pertamax butuhnya adalah 32 misalkan, dan Pertamax Plus butuhnya 35. Nah, dia butuh waktu lebih lama untuk merambat atau terjadi ledakan. Nah, kenapa demikian? Karena itu adalah sifat dari bahan bakar. Jika, saya ulangin, jika bahan bakar itu beroktan rendah, maka lebih mudah terbakar. Jika oktannya lebih tinggi, maka sulit terbakar. Oleh sebab itu, untuk bahan bakar yang oktannya lebih tinggi, dibutuhkan perbandingan kompresi yang lebih besar karena dia sulit terbakar. So, bagaimana dengan afgas? Afgas oktannya bisa lebih dari 110, dan kenapa dipakai afgas? Nah, seringkali orang kalau balapan itu pengen cari yang oktannya sangat tinggi. Sebenarnya belum tentu diperlukan, karena semakin tinggi oktan bahan bakar, kalorinya semakin rendah. Nah, pertanyaannya, kenapa pesawat menggunakan afgas? Ingat, afgas itu oktannya tinggi, pesawat itu adalah di ketinggian. Jadi dia membutuhkan oktan yang lebih tinggi agar tidak terbakar lebih dahulu atau lebih sulit terbakar karena tekanan di udara itu sangat tinggi. Jadi artinya gini, kalau pesawat itu pakai premium misal gitu ya, atau pakai Pertamax Plus, dia nggak bisa terbang tinggi karena belum mencapai ketinggian yang seharusnya si bahan bakar udah terbakar
karena tidak tahan atas tekanan. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa pesawat itu membutuhkan oktan yang lebih tinggi. Nah, tapi banyak sekali teman-teman bikers ini mengatakan, wah, saya harus pakai afgas supaya motornya kencang. Enggak juga, jangan salah ya. Jadi kalau Anda melakukan perbandingan kompresi dengan benar, mengatur flow dengan benar, maka oktan tidak perlu terlalu tinggi. Ya, karena ingat sekali lagi, bahan bakar yang oktannya lebih rendah justru kalorinya lebih tinggi dan akan menghasilkan daya ledakan di dalam ruang bakar yang menjadi lebih besar. Nah, itu adalah langkah pertama yang terjadi pada langkah kompresi. Kita lanjutkan ke langkah kedua, masih dalam langkah kompresi ya. Nah, kita bahaskan lagi adalah pada langkah kompresi yang terjadi clap in dan clap X itu dalam kondisi tertutup. Crankshaft berputar karena inersia, momen inersia, poros dan gaya sentrifugal. Jadi karena ada gaya sentrifugal sebelumnya, ada inersia di sini, maka dia mendorong lagi ya. Piston tepat pada saat TMA ya. Suhu gas akan naik sangat drastis dan sudah mulai terjadi pembakaran. Jadi waktu dia ada di TMA di sini, maka rambatan api tadi sudah mulai terjadi pembakaran, tapi tekanannya belum tinggi. Nah, pada saat itu crankshaft akan berputar terus ya, tetapi energi inersia sudah mulai dilawan dengan energi pembakaran. Jadi gaya dorong ke atas oleh keras itu mulai lemah karena tekanan mulai meningkat. Tetapi piston akan melewatin TMA. Jadi pistonnya tetap akan melewatin TMA dan kemudian nanti akan terjadi ledakan. Nah, di step kedua ini ada satu kata kunci lagi, ada 3, yaitu piston dapat melewati TMA disebabkan karena ada offset piston. Jadi Anda bayangkan kalau Anda tahu offset piston di sini, kalau offset piston tidak ada ya dan offset crankshaft tidak ada lurus seperti ini, maka piston ini atau stang ini akan patah. Nah, jadi disinilah fungsi daripada offset piston ya. Jadi pada saat langkah kompresi, kemudian pistonnya ada di TMA, ya kalau nggak ada offset pistonnya, maka kerasnya tidak akan bisa berputar. Ya, itulah pentingnya offset piston, dan offset piston tidak boleh dipasang terbalik. Nanti di sesi yang lain kita akan membahas tentang offset piston. Jadi di sini jelas di gambar ini bahwasannya jika tanpa offset piston, maka piston itu, keras itu tidak akan bisa berputar. Bisa sih berputar, dalam RPM rendah sih masih oke. Kalau RPM tinggi, pasti stangnya patah. Nah, contoh aplikasinya apa sih? Yang ada beberapa motor yang tidak menggunakan offset piston dan offset crankcase. Jadi ada 2 sebenarnya. Jadi pin pistonnya yang di offset, atau kerasnya yang di offset. Nah, jadi para bikers udah melihat fungsi daripada offset piston. Nanti masalah offset crankcase dan offset piston kita akan membahas lebih lanjut, tapi di sesi yang lain. Tetapi saya menjelaskan offset itu, piston itu menjadi sangat penting.